Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi di vlog saya Rahmoktia, dan di siang ini saya mau membahas tentang satu kata yang mewakili sad boy dan sad girl di seluruh dunia. Kata apakah itu? Ya, bucin atau singkatan dari budak cinta. Nah, perlu kita ketahui semua bahwa bucin ini sebenarnya sudah ada di tahun 2015. Istilahnya kata bucin tersebut yang dipopulerkan oleh Skinny Indonesia. Dan bucin ini kalau misalnya secara ilmiah itu adalah seseorang yang memiliki kekuasaan yang rendah dibandingkan pasangannya dalam sebuah hubungan. Jadi ada ketimpangan kekuasaan seperti itu. Dan biasanya orang-orang yang bucin ini mereka tuh terlalu berusaha memastikan si doinya senang, tetap cinta, sehingga mengerahkan segala sumber daya yang ada yang dimiliki agar tidak ditinggalkan oleh pasangannya. Dan kalau misalnya kita bilang budak cinta, pasti orang yang pro untuk memegang predikat bucin pasti akan mengklaim dirinya bukan budak cinta, tapi bukti cinta, whatever. Oke, kadang-kadang saya penasaran, sebenarnya bucin ini tuh termasuk ke bagian emosi mana seperti itu? Apakah di bagian insecure kah? Apakah posesif kah? Protektif? Dan rasanya masih bingung. Dan alhamdulillah di sini nih saya akan menjelaskan sebenarnya bucin itu termasuk ke dalam emosi apa, atau mungkin secara ilmiahnya ada seperti itu. Nah, jadi kawan-kawan, bucin itu merupakan kesamaan ataupun bagian dari rasa takut. Dan pada manusia sendiri itu secara psikologis ada 5 tingkatan rasa takut, dan biasanya itu berbentuk piramida hierarki yang bernama hierarchy. Yang pertamanya itu adalah fear of ego death. Kemudian di tingkatan kedua adalah fear of separation. Kemudian di tingkatan ketiga itu ada namanya fear of loss of autonomy. Kemudian fear of mutilation, dan terakhir yang kelima adalah fear of extinction. Nah, jadi bucin ini itu tuh berada dan masuk kategori ke hierarki kedua, yaitu fear of separation atau takut akan kehilangan seseorang ataupun sesuatu. Nah, mereka itu biasanya selain takut kehilangan, mereka takut dicuekin, mereka takut dikhianati, takut ditinggal, takut tidak dihormati, takut tidak dicintai. Dan rasa-rasa takut itu tuh berujung ke rasa takut tidak terhubung sama sekali. Jadi mereka ingin selalu terhubung sehingga akan tetap setia menjadi bucin. Dan biasanya para bucin ini tuh mereka sering menampilkan ciri khas mereka. Biasanya mereka setia, kemudian mereka itu suka cari perhatian juga, kemudian mereka posesif, kemudian mereka kadang-kadang cemburuan juga, dan ya biasanya hal-hal yang memang sering dirasakan oleh orang-orang yang menjalani sebuah hubungan. Dan pertanyaan besarnya adalah kenapa sih seseorang bisa menjadi bucin, dan mengapa bucin ini tuh melekat jauh lebih lama pada diri seseorang, bahkan tidak mengenal usia. Nah, jadi ada alasannya, karena semua manusia, baik itu perempuan, laki-laki, tua, muda, tidak memandang status, itu memiliki satu kebutuhan dasar yang kuat, yaitu kebutuhan untuk merasa layak, dicintai, dan dimiliki oleh seseorang. Namun, kadang-kadang pada beberapa situasi, kebucinan itu menjadi alarm ataupun menjadi peringatan bahaya bagi seseorang jika memiliki 9 tanda ini. Dan 9 tanda ini adalah, tanda bahaya pertama dari kebucinan itu adalah 24 jam per 7 hari waktu kita dihabiskan tentang dia, dan dia. Sehingga waktu untuk me time, waktu untuk beribadah, waktu untuk keluarga, atau waktu untuk memang memenuhi kebutuhan diri sendiri itu terabaikan, karena selalu dia, dan dia. Dan biasanya orang-orang yang mengutamakan dia ini itu cenderung merasa tidak berdaya karena tidak memiliki solusi bagaimana caranya agar terlepas dari status 24 per 7 hari ini. Dan tanda kedua adalah over possessive ataupun posesif. Nah, jadi posesif ini kan kata lain dari rasa
memiliki yang kuat seperti itu. Jadi ketika pasangan ataupun seseorang pergi keluar atau ingin ada janji dengan orang lain selain doi, maka dia tidak akan memberi dan melarang, biasa melarang, dan mereka mengizinkan tetapi harus ikut. Jadi kemanapun kita pergi, mereka mengawasi dan mereka harus ada di samping kita, dan rasanya itu tidak nyaman. Apakah kalian memiliki tanda-tanda seperti ini atau kalian membuat orang merasa tidak nyaman dengan selalu menguntitnya? Tanda ketiga yang berbahaya yaitu kita yang minta maaf padahal dia yang salah, seperti itu. Jadi misalkan ada satu kesalahpahaman atau ada ribut-ribut kecil dan memang terbukti di hari itu dia yang salah, seperti itu. Namun dia membuat sebuah playing victim game. Jadi istilahnya playing victim. Nanti teman-teman bisa, nanti akan saya jelaskan apa playing victim, sehingga yang harusnya minta maaf dia, tapi akhirnya kita yang harus minta maaf atas kesalahan dia, dan itu sering kita lakukan berkali-kali. Bukan masalah soal mengalah atau tidak menuruti ego, tapi ini udah larinya ke playing victim, dan ini biasanya sangat-sangat menyedihkan. Nah, jadi tanda yang keempat adalah always available atau selalu sedia, selalu siap, setia setiap saat. Nggak beda jauh dari bola Rexona. Mengapa saya berani bilang seperti itu? Karena orang yang biasa selalu available itu cenderung tidak memiliki prinsip hidup dan kualitas hidup yang baik, dan juga tidak memiliki kegiatan yang bermakna. Karena kenapa? Ketika seorang merasa selalu available, itu tandanya seorang tersebut tidak ada yang bisa dikerjakan di saat itu. Jadi ketika si doi memerlukan dia atau selalu ingin di sampingnya atau selalu ingin ditemenin, itu selalu available dan tidak ada kata tidak untuk menolak ajakan atau keinginan si doi, dan ini rasanya sudah keterlaluan. Nah, tanda kelima dari kebucinan yang sudah overload adalah bela-belain berjumpa padahal ada urusan yang jauh lebih penting. Misalkan dalam satu hari kalian ada sebuah kegiatan ataupun acara keluarga yang memang nggak mungkin untuk kita tinggalkan, tapi karena pada hari tersebut si doi juga minta ketemu, ya kita jadi kebingungan sehingga kita mau nggak mau meninggalkan acara keluarga ataupun kegiatan yang jauh lebih penting yang sangat tidak bisa kita tinggalkan, malah kita pilih untuk bertemu dengan doi dan kita bela-belain tuh, jadi menghalalkan segala cara sehingga kita bisa berjumpa dengannya pada hari itu, dan ini rasanya seperti sangat-sangat egois. Dan tanda yang keenam adalah jika doi tidak memberi kabar atau tidak menyapa atau tidak chat, uring-uringan seperti itu. Jadi menjadi orang yang uring-uringan gak jelas, sedih gak jelas, dan overthinking, sehingga yang padahal dianya sedang sibuk atau mungkin tidak ada pulsa, tidak ada paket, atau HP-nya mungkin mati, tidak membuka media sosial, kita menjadi overthinking dan menjadi uring-uringan gak jelas, dan itu tuh rasanya sangat memalukan karena memang gak sesuai sama fakta, dan ini biasanya juga membuat seseorang menjadi stres akibat pikirannya sendiri, dan ini sangat-sangat tidak baik karena gak semua orang selalu bisa memberi kabar setiap saat. Dan tanda yang ketujuh yang menurut saya sangat-sangat tidak rasional dan sudah kelewat batas adalah sangat jarang quality time dengan sahabat, dengan teman, even itu keluarga. Dan ini tuh sering terjadi, apalagi kalau misalnya si doi adalah orang-orang yang sangat posesif, dan ketika dengannya hubungan kita dengan teman, dengan keluarga, dengan rekan kerja, dengan sahabat sekolah menjadi renggang. Sehingga itu akan nampak ketika ada sebuah acara, undangan, kita tidak hadir, kita menarik diri. Kita lebih memilih di rumah karena takut dia marah, atau kita lebih memilih untuk jalan-jalan bersama dia. Sehingga teman-teman dan keluarga ini merasa ada yang kurang. Kenapa kita tidak hadir? Kenapa kita tidak nampak di acara tersebut? Mungkin terdengar sepele ya, tapi jangan salah, keluarga dan orang-orang yang memiliki koneksi yang kuat dengan kita itu lebih mudah merasa jika ada yang aneh dengan kita. Kedelapan adalah kita kehilangan kesempatan baik, kesempatan emas
karena harus menuruti permintaannya. Misalkan nih, kita pada suatu waktu tertentu itu menerima undangan beasiswa. Kemudian kita mendapatkan kesempatan untuk menghadiri sebuah event yang dimana di situ kita tuh bisa dipromosikan sehingga jabatan kita menjadi meningkat dan kita bisa menjadi orang yang lebih dikenal dan membentuk personal branding kita. Kemudian atau yang lain, kita mendapat kesempatan untuk jalan-jalan dengan tiket liburan gratis gitu sehingga nggak mengeluarkan banyak biaya, dan itu merupakan hal-hal yang sangat-sangat mendatangkan benefit yang banyak buat kita. Namun karena si doi melarang dengan alasan yang memang nggak masuk akal dan juga menakut-nakuti kita, bahkan sampai mengancam, itu tuh udah tanda-tanda bahaya. Karena di situ kita merasa seperti terancam dan ketika kita pergi seperti diawasi seperti itu, dan kesempatan yang harusnya ada di genggaman kita, kesempatan emas, kesempatan berharga, kesempatan baik yang nggak mungkin terulang kedua kalinya, jadi hilang karena kita nurut dengan larangan doi yang pada saat itu mungkin tidak sejalan visi misinya dengan kita untuk memandang sebuah kesempatan yang baik. Bucin yang paling terakhir yang mungkin juga berbahaya bagi fisik dan mental kita adalah tidak lagi menjadi diri kita sendiri. Oke, mungkin benar banyak orang yang beranggap bahwa semakin hari kita harus semakin berubah, menjadi semakin lebih baik, kemudian berubah menjadi orang yang mungkin lebih disiplin, lebih rajin, lebih sehat, dan itu sebenarnya hal yang normal. Tapi jika sudah membebani diri, sudah kelewat batas, sudah over, sudah membuat mental dan fisik menjadi tertekan, hal itu bukan malah menjadi positif ataupun yang disebut dengan self love, tapi udah bahaya bagi diri sendiri. Contoh pertama, misalkan ketika kamu memiliki tubuh yang proporsional, tetapi pasanganmu menganggap tubuhmu ataupun bentuk badanmu disproporsional, maka kamu akan mati-matian diet ekstrim sehingga akan meraih target sesuai dengan bentuk badan yang doi mau. Kemudian kamu sakit, kemudian kamu kehilangan untuk makanan yang kamu sukai dan kamu akhirnya menjadi kurus. Kemudian kedua, mengubah penampilan. Mungkin dari kita memang suka untuk berganti tampilan rambut, wajah, pakaian, dan itu menjadi hal yang masih normal apabila sehat bagi kita. Semakin meningkatkan citra kita, semakin buat kita percaya diri, dan itu tidak masalah. Tapi jika sudah bukan menjadi diri kita sendiri, sampai membuat kita tidak dikenali lagi oleh teman-teman kita dan orang sekitar kita, itu menjadi alarm yang berbahaya. Karena kita sudah menjadi bukan diri kita sendiri lagi, kita sudah menjadi orang lain sehingga menjadi orang asing, dan ini biasanya sangat merugikan baik fisik, mental maupun materi kita. Jadi uang keluar banyak tetapi kita tidak bahagia, tidak menjadi diri sendiri. Yang lain adalah kita itu melakukan semua hal yang dia senangi. Misalkan dia memiliki hobi misalkan dia memiliki hobi A, tapi kita sudah memiliki hobi B, tapi karena dia menyukai A, maka kita akan meninggalkan hobi B kita dan ikut-ikutan untuk menjadi seorang yang menyukai hobi A sehingga bisa sama matching sama dia. Ya Allah, ini adalah hal yang memang buang-buang waktu. Dan sepertinya perbedaan hobi tidak menjadi masalah, karena dengan adanya perbedaan dari segi hobi maka kita memiliki me time yang memang tidak bisa diganggu-gugat. Satu orang menyukai basket, satu orang menyukai bola voli, satu orang menyukai renang, satu orang menyukai membaca buku, satu orang menyukai berburu, satu orang menyukai rebahan atau mungkin kuliner, dan itu tidak masalah. Yang penting tetap menjadi diri sendiri sehingga kamu bisa diterima dan menerima orang lain sebagaimana dirinya sendiri. Nah, gimana? Apakah kita, kamu, saya memiliki ke-9 tersebut? Apa mungkin kurang dari 5 atau bahkan lebih dari 5? Ya, syukurlah kalau misalnya kita bisa mengevaluasi diri dan sadar diri apakah ada tanda-tanda tersebut dalam diri kita atau pasangan kita ataupun si doi dalam sebuah hubungan, sehingga bisa disikat, ditangkap. Dan bagi yang sudah terlanjur berada di lingkaran bucin, ya nggak masalah karena semua itu ada rasional, ada sesuatu itu reasonable, sehingga
bisa mendukung sedikit. Bucin ini dikaitkan dengan hormon dopamin, yaitu hormon yang dilepaskan oleh otak kita ketika kita merasakan dicintai oleh orang lain, dimiliki oleh orang lain. Dan ini biasanya meningkat ketika kita merasakan jatuh cinta. Jadi nggak salah ketika seorang itu menyukai seorang, sedang jatuh cinta, mereka akan lebih kebal dari rasa sakit, sehingga hari-hari mereka itu kasmaran dan berbunga-bunga. Dan anehnya, ironisnya, ketika dopamin itu aktif, maka dia akan menekan tugas bagian otak untuk mengambil kesimpulan dan juga pertimbangan terhadap hal-hal yang bersifat logika. Jadi nggak salah seorang menjadi bucin sebelum waktunya ataupun menjadi bucin dalam waktu yang lama. Dan yang terakhir adalah yang paling penting untuk kita ketahui dalam sebuah hubungan, entah itu dalam bersahabat, dalam berteman, ataupun dalam hubungan yang mungkin lebih intens, adalah dua hal, balance dan juga chemistry. Jadi kedua ini sangat penting karena dengan adanya balance kita bisa menerapkan boundaries. Seringkali dalam sebuah hubungan itu kita terlalu sering mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Padahal yang harus disadari itu adalah sebuah chemistry. Atau jangan-jangan selama ini tidak ada chemistry di antara kalian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.